Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan posisi APBN periode Mei 2026 tercatat defisit 180,4 triliun rupiah. Defisit APBN hingga Mei 2026 meningkat 763,2% secara tahunan yang didukung oleh penerimaan pajak dan bea cukai yang tumbuh signifikan serta belanja negara yang meningkat 34,4%. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2026. Defisit ini tumbuh 763,2% secara tahunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni sebesar 20,9 triliun rupiah. Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar 1.185 triliun rupiah hingga akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% secara tahunan. Tercatat seluruh komponen penerimaan tumbuh positif. Menkyu Purbaya mengungkapkan penerimaan pajak terrealisasi 834,4 triliun rupiah atau tumbuh 22,1% dari 683,3 triliun rupiah pada Mei 2025. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai juga menunjukkan pertumbuhan positif dari April setelah sepanjang kuartal 1 2026 terkontraksi. Realisasinya mencapai 123,8 triliun rupiah atau tumbuh 0,7% secara tahunan. Target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja saat mencapai 1.365,4 triliun rupiah yang merata nih. Kementerian lembaga 58,9% tumbuhnya, non kementerian lembaga 47%. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Jadi kalau lihat dari situ APBN kita amat aman. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Purbaya juga membantah kondisi APBN picu pelemahan rupiah. Purbaya menyebutkan pertumbuhan tinggi sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun. Kemudian keseimbangan primer tercatat surplus sebesar 58,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan IT Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, defisit APBN 0,7% dari APDB, kondisi fiskal aman terkendali. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, kemudian juga sudah bergabung Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Danang, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Prof Telisa, apa kabar? Iya, baik. Sehat selalu juga untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Prof, tadi sudah disampaikan begitu 0,7%. Ini menarik kalau kita cermati apa yang bisa kita lihat begitu Anda melihatnya, Prof. Apakah memang ini menjadi satu sinyal yang positif begitu untuk APBN kita atau Anda melihat bahwa memang ini suatu hal yang wajar saja? Mengingat biasanya belanja pemerintah kencangnya di akhir tahun. Meskipun kita tahu kan pemerintah maunya front loading juga nih untuk belanja pemerintah nih, Prof. Silakan. Ya, sebenarnya secara makro defisit ini kan masih terkendali begitu ya, masih dalam batas aman. Cuma memang kan nanti kita lihat lagi ya. Tapi secara umum keadaan defisit yang terkendali itu tentu suatu hal yang positif. Kemudian yang kedua dari sisi tadi ya, dari sisi bahwa kinerja APBN itu kita lihat beberapa cukup baik karena seperti yang kita pernah prediksikan ya, karena isu APBN ini kan sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, diskusi mengenai APBN. Nah, benar sekali bahwa ternyata setelah Korteks itu muncul, defisit ini jadi makin terkendali karena kan kalau kemarin pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan tuh, kecepatan pengeluaran. Nah, kemarin diimbangi kalau yang bulan April Mei ini kan sudah diimbangi dengan korteksnya yang sudah muncul gitu di akhir Mei. Nah, ternyata kan terlihat bahwa pendapatan negara tuh sudah tumbuh 19 karena korteksnya itu sudah ada laporan dari masyarakat dan pembayaran dari yang kurang bayar. Jadi ini sangat terbantu dengan pembayaran di bulan Mei ini yang memang merupakan masa pembayaran pajak kurang bayar seperti itu. Jadi ini tertutupi begitu loh. Kan kalau di yang
dari Januari sampai Maret itu masih kelihatan defisitnya yang lebih besar gitu, karena Oke. pendapatannya belum terrealisir. Nah, kalau sekarang kan sudah ditolong oleh pendapatan yang dilaporkan itu. Jadi, itu satu hal yang positifnya seperti itu gitu. Jadi memang kita melihat bahwa indikator-indikator fiskal ini sudah lumayan baik. Oke. Nah, cuma nanti yang jadi PR kan gini, benar sekali pemerintah ingin mempercepat nih belanja negara. Hmm. Ya kan, front loading tadi di awal dan jangan sampai hanya di akhir saja, itu sebetulnya sudah satu hal yang bagus gitu. Nah, cuma ternyata PR-nya itu kan nanti di sisi belanjanya ini berkualitas atau tidak. Nah, itu yang nanti jadi isu berikutnya. Tapi secara umum dari angka-angka APBN memang cukup favorable, tetapi nanti si angka-angka itu harus kita breakdown lagi, detail-detailnya seperti apa, karena ya seperti kemarin kan masih ada, korupsi dari penyelenggaraan APBN itu. Jadi kan kalau ada korupsi kan APBN-nya tidak maksimal dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, itu jadi next step-nya. Tapi overall kalau angka-angka APBN ini memang cukup relatif lebih baik karena terbantu oleh realisasi pendapatan negara dari Cortex tadi. Oke ya, berarti dari sisi pengelolaan APBN kita juga semakin membaik dengan, game Iya. changer-nya di Cortex System tadi ya, mendukung penerimaan negara yang kita, semakin, bertambah. Nah, dari kacamata Apindo sendiri melihat bagaimana Pak Dana, terkait dengan tadi pajak sudah disampaikan juga tumbuhnya 19,1% secara tahunan. Dari kacamata dunia usaha, apakah memang peningkatan pajak ini juga mencerminkan ekspansi di dunia usaha di tengah dinamika perekonomian domestik dan global saat ini atau bagaimana nih Pak Danang? Ya kita pertama harus apresiasi lah, ini capaian yang cukup baik lah, Oke. 0,7% ya, belum pernah terjadi sebelumnya ya. Artinya di situ jika kita lihat bahwa kinerja fiskal pemerintah dalam mengontrol belanja negara itu cukup baik. Kita juga harus lihat dari sisi revenue, saya sepakat dengan Bu Teresa tadi bahwa sisi income juga pajak juga menaik ya, dan memang uh, kuartal pertama di tahun ini juga menunjukkan bahwa pembayaran pajak juga meningkat ya. Tapi ada satu PR yang begini yang harus kita dorong nanti pemerintah untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bahwa apakah perhitungan saat ini sudah termasuk pembayaran utang luar negeri atau belum ya? Karena kalau saya lihat dari rilis dari Bank Indonesia itu tampaknya tidak dicantumkan adanya pembayaran utang luar negeri pada kuartal yang ini gitu. Jadi Oke. kalau itu dimasukkan barangkali kita tidak akan mencapai 0,7 ya, mungkin lebih sedikit. Mengingat kinerja 2025 kan 2,5%, 2,5% lebih sedikit. Itu sudah termasuk dengan utang luar negeri. Nah, pembayaran utang luar negeri ini kan komponen belanja yang cukup besar, yang artinya sebaiknya mestinya juga menjadi salah satu pemikiran untuk menyusun apakah rencana belanja pada tahun ini atau kuartal ini pada intinya sudah cukup baik gitu. Tapi begini ya, artinya kita meskipun punya defisit 0,7, artinya kan kita memiliki kekurangan pembiayaan sebesar 0,7. Kalau BI melansir itu kurang lebih 180-an Triliun. triliun ya Iya. Bu Telisa ya. Izin Bu Telisa ya, 180-an triliun ya. 180,4 triliun Pak, betul. Iya. 180,4 triliun. Artinya kita kan masih bolong sebesar itu, yang artinya mungkin masih harus membutuhkan suntikan dari hutang luar negeri lagi atau hutang dalam bentuk apapun nanti. Tetapi utang ini kecil ya, meskipun kecil tetapi kan tetap harus nombok gitu. Oke. Nah, ini harus dipikirkan lagi bagaimana kemudian kita harus mengelola fiskal ini dengan cara yang lebih baik. Pertama yang kami pikirkan adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kinerja pendapatan negara tidak selalu harus dari pajak, Pak. Karena pajak ini kemudian terus-menerus mengganggu dunia usaha juga kan. Apa yang sudah diperiksa ulang, apa yang sudah dilakukan pembayaran, kemudian dilakukan lagi pendalaman lagi. Nah, ini repot sekali bagi dunia usaha. Dan kemudian kita lihat bahwa kebocoran atau kerugian negara itu, keuangan negara itu justru berasal dari potensi penerimaan negara. Contoh yang lain misalnya terkait dengan yang kemarin sudah diusik-usik tuh, terkait dengan CPO, tambang dan segala macam yang kemudian pemerintah melahirkan kebijakan DSI. Nah, ini salah satu pemikiran-pemikiran baru bahwa kebocoran-kebocoran yang harus ditambal itu justru dari kebanyakan dari income negara, potensi pemasukan negara.
Di sisi lain memang pemerintah juga kita lihat sedang aktif atau gencar banget memberantas korupsi. Nah, tapi ini kan di sisi pengeluaran negara yang saat ini pemberantasan korupsi juga saya lihat masih di praktek-praktek corruption di masa lalu gitu. Kecuali yang terakhir ini misalnya terkait dengan masalah Badan Gizi Nasional ya. Nah, kita harus lihat bagaimana pemberantasan korupsi ini bisa dilakukan secara lebih masif justru di sisi pengeluaran yang saat ini 1-2 tahun terakhir tidak yang ke belakang gitu. Nah 1-2 tahun terakhir ini nanti kemudian akan mengakibatkan penghematan pengeluaran negara yang lebih baik. Saya yakin defisit akan jauh lebih baik. Oke. Kalau perlu nggak usah defisit deh, surplus di kuartal ketiga nanti. Nah ini menjadi satu prestasi yang keren karena dunia usaha akan menyambut baik kalau pemerintah memiliki kinerja fiskal yang semakin baik dan semakin baik, pasti dunia usaha akan menyambut atau merespon dengan positif. Baik, itu dia ya beberapa poin yang diharapkan dari pelaku usaha begitu untuk pengelolaan fiskal kita dengan tadi diharapkan defisit APBN-nya juga semakin mengecil sehingga nanti tidak terlalu membebani juga dunia usaha kalau tadi sudah disampaikan Pak Danang lebih kepada dari sisi perpajakannya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Prof. Telisa dan juga Pak Danang, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Pak Danang Girinda Wardana dari Apindo, kemudian juga ada Profesor Telisa Olivalianti dari Universitas Indonesia. Nah Prof, tadi sudah disampaikan pajak ini bolehlah menjadi game changer kalau memang Apindo tadi menyampaikan, tapi jangan terlalu akhirnya memberikan beban yang berlebihan terhadap aktivitas dunia usaha. Nah dari kacamata ekonom sendiri Prof, melihat bagaimana mengingat penerimaan negara pajaknya tadi tumbuh 22,1% di bulan Mei dibandingkan dengan penerimaan pajak di Mei 2025 yang justru negatifnya 11,2% ini Prof, silakan. Iya, setuju banget bahwa memang kita kalau kebijakan fiskal itu harus komprehensif ya. Artinya, Oke. oke, kita secara agregat tadi angkanya masih aman, tetapi tadi dari dunia usaha sendiri minta diperhatikan bahwa itu kan sebenarnya tetap ada 180 T gap yang harus, dan jangan sampai membebani dunia usaha. Karena sebetulnya gini, pajak itu kan kebijakan fiskal tuh harus fine tuning di tengah-tengah ya. Artinya Oke. di satu sisi kita menciptakan pertumbuhan ekonomi lewat pengeluaran, kemudian juga kita juga harus untuk membiayai pengeluaran itu kan kita butuh penerimaan begitu. Cuma bagaimana penerimaan yang sehat, artinya pajak-pajak dan segala pungutan ini tetap dunia usaha itu bisa sehat dan berkembang begitu. Jadi jangan sampai kita mematikan dunia usaha, itu sangat setuju banget. Jadi artinya bahwa pajak yang sehat itu yang seperti apa? Pajak itu nanti digunakan untuk maksimal nanti untuk dunia usaha lagi dan untuk masyarakat lagi, kan pajak itu dikembalikan dalam bentuk pembangunan kan, dalam Oke. bentuk program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu harus seimbang. Nah, terus kemudian pajaknya itu sendiri harus diperhatikan agar sehat, artinya tidak mematikan dari dunia usahanya, tapi tetap bisa menutupi defisit tadi. Nah, makanya kan harus balance nih di sisi penerimaan dan pengeluarannya seperti itu. Jadi penerimaannya ini harus tetap sehat dalam arti tidak mematikan dunia usaha, terus kemudian pengeluarannya sendiri harus betul-betul seoptimal mungkin tadi. Jadi Ya. bagaimana mengurangi korupsi-korupsi, karena kan dengan adanya korupsi kan sangat tidak ini ya. Di satu sisi kan kita miris ya, TKD itu diturunkan, dana transfer itu sangat terkontraksi gitu. Daerah tuh sekarang sudah megap-megap juga gitu. Nah, padahal pengusaha di daerah ataupun masyarakat di daerah sangat membutuhkan dana transfer tersebut. Nah, tapi karena untuk program yang lain, padahal programnya tuh bagus, didesain untuk multiplier efek yang besar, tapi ternyata ada korupsinya. Nah, ini yang makanya korupsi dari dana-dana pengeluaran ini harus betul-betul diberantas, karena itu akan sangat mengganggu kesehatan fiskal kita. Karena benar sekali bahwa defisit ini kan harus ditutup entah dengan utang, entah dengan menerbitkan obligasi. Itu akan jadi beban untuk generasi yang akan datang seperti Oke. itu. Jadi setuju banget kebijakan fiskalnya harus komprehensif, bahwa pengeluarannya harus seefektif mungkin dan penerimaannya harus tetap sehat, menjaga agar dunia usaha tetap tumbuh seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kami juga mengusulkan bahwa Eee, fiskal kita ini juga harus lebih melihat kondisi saat ini ya, di tengah tekanan-tekanan yang ada ya, seperti pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak. Nah, kan fiskal kita ini harus adaptif juga. Jadi artinya bahwa bagaimana mendesain program-program yang adaptif juga terhadap perubahan geopolitik global ini. Jadi fiskalnya tuh harus lebih fleksibel juga gitu, untuk mengantisipasi berbagai tekanan yang terjadi juga, seperti itu. Jadi apa sih yang paling dibutuhkan prioritas oleh masyarakat. Jadi itu yang diutamakan gitu. Dan kemudian misalkan dunia usaha sangat butuh cash flow ya.
Jadi Oke, kami juga melakukan hearing dengan dunia usaha. Mereka sekarang beberapa kesulitan likuiditas akibat dipersulitnya restitusi. Nah, restitusi itu akarnya itu adalah katanya disinyalir ada under invoicing, ada oke, macam-macam, ada praktek-praktek oknum. Tapi praktik oknum ini jangan sampai mengganggu yang benar gitu, yang sudah benar. Nah, jadi harus bisa dipilah dan dipilih secara kelembagaannya bahwa mana yang memang melanggar, mana yang baik yang tetap harus dipenuhi gitu, apa hak-hak restitusi itu gitu. Nah, ini harus ada oke. karena kalau enggak dunia usaha mati kan kita repot juga. Jadi artinya bahwa kita ini di satu perahu yang sama. Prinsipnya adalah pajak ini adalah kontribusi dari masyarakat dan dunia usaha. Terus kemudian dari sisi kebijakan spendingnya harus betul-betul optimum dan insentif-insentif pajak yang dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini juga harus Oke, diprioritaskan yang mana sehingga itu betul-betul bisa saling bantu gitu, support untuk ya. mendukung agar dunia usaha tidak mati dan masyarakat juga sama ya, Hmm, masyarakat juga tetap bisa kegiatan usahanya berjalan, kegiatan baik. konsumsinya juga berjalan dengan baik, stimulus-stimulusnya juga Hmm, tepat untuk kelas menengah, menjaga daya beli, untuk dunia ya. usaha agar tidak PHK. Itu semuanya harus disinkronkan sih. Jadi beyond dari angka-angka ini yang di atas kertas bagus tapi masih ada PR-PR di belakangnya. Kita tidak ingin menambah beban utang juga, itu sangat setuju. Nah, itu makanya kita Ya, harus dioptimalkan tuh sumber daya yang ada dan pendapatan yang ada di masyarakat ini, tapi tadi prinsipnya adalah saling ada simultan lah untuk mendukung di dunia oke. usaha dan masyarakat juga agar tetap bisa hidup seperti itu. Itu dia ya, dari sisi perpajakan ini juga memang harus tetap seimbang lah begitu. Nah Pak Danang, Anda melihat bagaimana sebenarnya target, kemudian kita tahu targetnya kan pajaknya tumbuh di atas 20% begitu sampai dengan akhir tahun. Nah, Anda melihat bagaimana dari dunia usaha dengan kondisi saat ini, optimistis Apindo sendiri sampai dengan akhir tahun akan tetap melajukah begitu untuk pertumbuhan industri kita atau bagaimana? Ya, kalau dari target APBN kita atau target pajak kita di tahun ini ya memang sangat ambisius ya 20%. Jadi sangat-sangat tinggi ya. Kemudian itu juga jauh lebih tinggi daripada majority negara-negara berkembang di sekitar Asia ya. Oke, Tapi kalau kita mendukung pemerintah, artinya kita setuju aja dengan ada rencana target sebesar itu. Tetapi kita juga sangat memohon pada pemerintah agar ekspenditur pemerintah itu benar-benar dikontrol juga. Karena terus-menerus kita melihat ekspenditur pemerintah ke program-program yang tidak terlalu multiplier efeknya pada pembangunan ekonomi itu nggak terlalu tinggi gitu. Justru oke, menjadi program-program pemerintah yang sifatnya lebih lebih apa ya program-program populis gitu, tidak membangun konteks ekonomi secara lebih makro. Misalnya contoh pembangunan terkait dengan infrastruktur kita yang 1,5 tahun ini tidak terlihat adanya pembangunan infrastruktur yang lebih masif dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Nah, kami mengharap hal-hal seperti itu karena pembangunan infrastruktur bagaimanapun juga akan meningkatkan kinerja investasi oke, gitu. Tapi kita lebih banyak spending atau belanja lebih kepada layanan birokrasi atau birokrasi yang cukup besar dan program-program prioritas yang tidak terlalu berdampak pada investasi skala makro atau iya, manufacture skala makro gitu. Kita belum menumbuhkan ke sana. oke. Artinya kalau target pajak dinaikkan sebesar 20%, maka salah satu instrumen atau salah satu subjek untuk mengambil pajak lebih banyak kan dunia industri, dunia manufacture. Dan kalau itu harus dikejar, maka kita harus menumbuhkan sebanyak mungkin dunia manufacture kita gitu. Artinya Oh, perpajakan kita bisa disuplai dari iya, iya. manufacture, bukan Baik, dari Pak Danang. pajak yang sifatnya lebih Ya, personal, PPH betul. atau itu relatif lebih kecil. Tapi manufacture akan memberikan sumbangan Ya, kontribusi pajak pada penerimaan negara yang jauh lebih baik, Mas. betul. Jadi Artinya ya, jadi pembangunan semakin dari semakin belanja banyak. pemerintah harus diarahkan ke sana. Betul, Pak Danang ya. Jadi semakin banyak industri, semakin banyak sebenarnya sumber pendapatan yang bisa diraih oleh pemerintah begitu ya. Dan terakhir Prof. Telista, rekomendasi apa yang bisa Anda sampaikan begitu sehingga fiskalnya tetap berjalan baik, APBN tetap terjaga begitu sampai dengan akhir tahun. Ya, jadi setuju tadi, ini apa yang disampaikan oleh Pak Danang menekankan kembali bahwa memang kegiatan produktif dari APBN itu harus ditingkatkan ya, karena memang Oke, kalau kita lihat sekarang, kebanyakan program-program itu konsumtif itu setuju banget. Bagus sih untuk meningkatkan demand, tapi di sisi yang lain untuk PR kita industrialisasi, hilirisasi, meningkatkan productivity dalam jangka panjang, itulah yang akan menciptakan sumber daya pendapatan untuk akan datang agar APBN kita lebih sehat. iya, Jadi, bagaimana
bagaimana meningkatkan produktivitas melalui APBN itu juga harus jangan dilupakan. Jadi kita jangan terlena semuanya program-program populis atau yang konsumtif, itu sangat setuju banget. Jadi PR untuk industrialisasi itu sangat setuju banget, karena industrialisasi itu penyerap lapangan kerja yang paling banyak. Nah, kalau lapangan kerja paling banyak itu dari sektor-sektor yang produktif. Nah, itu sektor produktif itu kan pengkontribusi pajak juga pada akhirnya yang akan menurunkan ketergantungan kita kepada utang dan sektor pembiayaan. Terus yang kedua, reformasi birokrasi, ya, reformasi bea cukai misalkan dan lain sebagainya, reformasi perpajakan itu harus terus untuk dilakukan, dan reformasi dari sisi integritas para pelaku ekonomi yang menjadi garda terdepan ya dalam pembangunan ini juga harus ditingkatkan supaya kita tidak dengar lagi ada korupsi ini, korupsi itu. Ini kan berturut-turut banget ya. Artinya anggaran kita ini sayang sekali kalau dikorupsi, padahal kita lagi butuh banget anggaran-anggaran ini di Iya, tengah betul. tekanan global yang semakin meningkat. Jadi PR untuk reformasi di birokrasi itu harus ditingkatkan, harus betul-betul diserusi, dan banyak implementasi di lapangan yang harus dicek oleh pemerintah seperti itu. Jadi Nah, itu bagaimana dia. implementasi tidak hanya sekedar di desk study atau makro. Reformasi birokrasi, kemudian tadi bagaimana kebijakan pemerintah yang pro terhadap dunia usaha untuk membuka dunia usaha baru ya, sehingga nanti akan menjadi ya ujung-ujungnya juga pendapatan negara juga yang akan bertambah begitu ke depannya. Baik, Pak Danang, Prof. Teresa, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Prof. Teresa dan juga Pak Danang. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.